Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu tutor serta peserta tutor. Saya Ulfa NIM 5012003338 akan memaparkan refleksi terhadap sistem pendidikan dasar di ASEAN dan Asia Pasifik dikaitkan dengan persamaan, perbedaan, dan tantangan abad 21 serta konteks lokal sekolah kami, serta analisis terhadap artikel pengayaan sesi 8 dan video pembelajaran. Dalam era globalisasi dan pasar bebas ASEAN, pendidikan dasar memiliki peran strategis untuk membentuk generasi yang mampu bersaing secara regional dan global. Studi komparatif terhadap sistem pendidikan di negara ASEAN dan Asia Pasifik memberikan wawasan penting bagi guru untuk merefleksikan praktek lokal dan merancang perbaikan yang kontekstual. Diskusi ini mengacu pada tayangan video pengayaan sesi 8, artikel Nurholis 2016, dan modul 6 MBP MPDR 5302 Universitas Terbuka. Menurut para ahli, Alvin Toffler menekankan bahwa pentingnya antisipasi terhadap perubahan sosial dan teknologi yang cepat dalam pendidikan. Menurut Philip, mengusulkan 6 ranah makna dalam pendidikan, yaitu simbolik, empiris, estetis, sintetik, etis, dan sinoptik. Menurut UNESCO, bahwa menetapkan 4 pilar pendidikan dan 3 pilar global citizenship education sebagai kerangka pendidikan abad 21. Analisis sistem dan kebijakan pendidikan di negara ASEAN. Yang pertama ada persamaannya yang bisa dirasakan di sekolah kami, yaitu SD Negara 6. Yang pertama, jenjang pendidikan mirip dengan Thailand dan Indonesia, yaitu 6 tahun pendidikan dasar, 3 tahun pendidikan 3 tahun pendidikan menengah pertama, dan 3 tahun menengah atas. Yang kedua, manajemen berbasis sekolah atau MBPS, sejalan dengan kebijakan Indonesia dan Singapura yang menekankan otonomi dan partisipasi masyarakat. Yang ketiga, kurikulum berbasis karakter dan kompetensi. Terlihat dalam pendekatan Malaysia dan Indonesia, meskipun implementasi di sekolah kami masih bertahap. Selanjutnya, analisis sistem dan kebijakan pendidikan ASEAN. Perbedaannya itu fleksibilitas kurikulum. Singapura lebih adaptif terhadap perubahan global, sementara Indonesia masih cenderung normatif dan terpusat. Yang kedua, ketimpangan akses. Thailand menghadapi ketimpangan antara wilayah. Nah, ini mirip dengan tantangan yang ada di Banten, di daerah tempat saya mengajar. Selanjutnya, substansi artikel pada pengayaan sesi 8, menurut artikel Nurholis menyoroti bahwa tantangan globalisasi dan pasar ASEAN yang menuntut kualitas pendidikan tinggi. Yang kedua, perubahan karakteristik peserta didik yang lebih kritis dan informatif. Yang ketiga, kebutuhan reposisi kurikulum dan pembelajaran aktif, kreatif, dan kontekstual. Yang keempat, pentingnya kepemimpinan visioner dan manajemen pos birokrasi di sekolah. Yang kelima, keterlibatan masyarakat sebagai mitra strategis dalam pengembangan sekolah. Selanjutnya, kaitan dengan video dan modul 6 MBP, video ini menyoroti bahwa menekankan pentingnya membandingkan sistem pendidikan untuk menemukan kekuatan dan kelemahan lokal. Modul 6 MBP MPDR 5302 memperkuat hal ini dengan menyajikan struktur pendidikan di negara ASEAN dan Asia Pasifik serta kebijakan pengelolaan pendidikan dasar. Keduanya menekankan pada analisis sistem dan jenjang pendidikan sebagai dasar refleksi. Yang kedua, kebijakan pengelolaan yang mendorong partisipasi dan otonomi. Yang ketiga, peran guru sebagai agen perubahan dalam menghadapi tantangan global. Selanjutnya, kesimpulannya bahwa studi komparatif pendidikan dasar membuka ruang refleksi dan inovasi bagi guru
di SD Tangerang 6 terutama, persamaan sistem dan kebijakan di ASEAN dapat menjadikan inspirasi, sementara perbedaannya menuntut adaptasi lokal yang cerdas. Artikel dan video pengayaan sesi 8 ini menegaskan bahwa pendidikan harus bersifat futuristik, humanistik, dan kontekstual agar mampu menjawab tantangan pada abad 21. Adapun referensi pada presentasi ini yang pertama dari Universitas Terbuka MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara. Yang kedua Nurholis 2016 Pendidikan Dasar dan Era Pasar Bebas ASEAN apa yang perlu dipersiapkan dari Seminar Nasional IKI PGRI Madiun. Yang ketiga, UNESCO tahun 2015, Global Citizenship Education Topik dan Learning Objective. Yang keempat, video pembelajaran dari YouTube Introduction to ASEAN Education. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.